Cabemu kelihatan subur dan segar sore ini, tapi besok paginya tiba-tiba layu lunglai kayak kurang air? Jangan buru-buru nyalahin cuaca, apalagi asal guyur air gan. Itu tandanya tanaman cabemu lagi digerogoti jamur dari dalam. Biar panenmu gak berujung mati sia-sia dan modal puluhan juta hangus, tonton video ini sampai habis. Kita bongkar pembunuh ganas ini. Banyak petani ngira ini cuma masalah telat siram. Padahal, kalau juragan berani cabut batangnya dan belah dua, ada rahasia mengerikan di situ. Penyakit apa ini sebenarnya? Mari kita bedah tuntas. Wajar banyak petani panik dan akhirnya salah diagnosa. Kalau cabenya layu dari pucuk atas ke bawah, lalu pangkal batangnya mulai kecoklatan, hati-hati juragan. Fix, itu layu fusarium. Bedanya sama layu bakteri apa? Gampang. Potong batangnya pakai silet. Kalau ada lendir putih bau busuk, itu karena bakteri. Tapi kalau batangnya bersih dari lendir, cuma ada cincin kecoklatan di pembuluhnya, itu ulah fusarium. Ini yang bikin nyesek. Fusarium itu jamur tular tanah. Dia gak nyerang daun. Dia sembunyi di tanah, masuk lewat akar yang luka, lalu pelan-pelan merayap naik sumbat pembuluh batang alias silem. Ibarat manusia, tenggorokannya di semen. Jadi, walaupun tanah bedenganmu cukup air, tanaman tetap mati kehausan karena airnya gak bisa naik ke tanaman bagian atas. Makanya, kalau juragan lihat cabai layu terus malah juragan siram terus-terusan, ini yang salah. Sama aja ngasih tempat buat jamurnya berkembang biak. Terus, kalau pembuluhnya udah tersumbat, apa masih bisa disembuhkan? Atau harus ikhlas cabut semua? Dengerin baik-baik strategi ini, jarang yang mau bongkar petani pro. Yang perlu ditanamkan di mindset juragan, fusarium itu jauh lebih mudah dicegah daripada disembuhkan. Kalau tanaman udah parah, daunnya kuning dan layu permanen, obat dewa seharga jutaan pun susah balikin ke kondisi normal. Jadi, strategi paling mutlak adalah kombinasi dari bawah. Langkah pertama, jaga area akar dari awal tanam. Disinilah pahlawan kita, agen hayati biofungisida seperti Trichoderma atau Gliocladium turun tangan. Ini bukan pupugan, ini mikroba baik. Anggap aja mereka ini satpam akar. Kalau juragan rutin kocor Trichoderma ke pangkal tanaman sejak awal pindah tanam, mereka bakal berkoloni, makan jamur jahat, dan bikin benteng di perakaran. Jamur fusarium mau masuk, langsung dibantai duluan. Cari produk Trichoderma yang terpercaya di pasaran, kocorkan rutin. Tapi ingat pantangannya, jangan pernah campur Trichoderma ini barengan sama fungisida kimia di 1 dram. Tapi ngandelin satpam akar aja gak cukup, apalagi kalau cuaca lagi edan-edannya. Juragan wajib punya tameng lapis kedua. Pakai apa? Catat ini baik-baik. Fusarium itu paling doyan sama musim hujan. Kenapa? Karena kelembapan tinggi dan pH tanah yang drop alias asam, itu surga buat mereka berkembang biak. Kalau kondisi lahan memang sudah terlanjur rawan, bantu pakai fungisida kontak berbahan aktif Mancozeb, chlorothalonil, atau tembaga hidroksida. Bisa pakai merek Daconil 77 WP, Yozeb 82 WP, atau Funguran 80 WP. Fungsi obat ini bukan buat nyembuhin yang udah sekarat, tapi buat sterilkan permukaan tanah dan pangkal batang. Biar apa? Biar spora jamurnya gak nyebar dan pindah ke tanaman sebelah pas kena rintik hujan. Aplikasikan secara rutin setiap 10-14 hari sekali di musim hujan. Kalau juragan nemu 1 atau 2 pohon udah layu parah, jangan dikasihani. Langsung cabut sampai ke akarnya, masukkan karung, lalu bakar jauh dari lahan. Bekas lubang tanamnya, langsung siram pakai fungisida tembaga atau tabur kapur dolomit biar jamurnya terisolasi. Jangan pernah nyabut pohon sakit, terus dibuang gitu aja di parit air. Itu sama aja ngeracunin satu kebun. Jadi kesimpulannya, jamur fusarium itu ibarat hantu, bisa bertahan hidup dorman di dalam tanah selama bertahun-tahun. Kalau lahan juragan tahun ini kena, tahun depan wajib sterilisasi lahan ekstra ketat sebelum nanam lagi. Jangan tunggu tanaman bertumbangan baru sibuk lari ke toko pertanian nyari obat darurat. Pencegahan sejak olah lahan dengan agen hayati, jaga pH tanah, dan rutinitas fungisida pelindung adalah kunci keberhasilan yang gak bisa ditawar. Niatnya merawat, hasilnya harus hebat. Kalau juragan merasa konten kayak gini lebih berguna daripada sekadar nonton orang pamer kebun tanpa ngasih ilmu, pastikan juragan klik tombol subscribe sekarang juga. Karena kita gak cuma bahas solusi, tapi kita bahas sistem pencegahan cerdas ala suhu. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di kamu. Share video ini ke grup WhatsApp komunitas petani cabai juragan,
Biar makin banyak dulur tani yang melek ilmu dan selamat dari gagal panen. Sampai jumpa di bedah skrip pertanian selanjutnya.